Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Karisma dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi sosiologi tentang strategi pemberdayaan masyarakat dengan anggota kelompok saya yang lain, yaitu Radila Aisyah Sandra Rusma dan Nur Aulia Syafitri. Huraira mengungkapkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut community self-reliance atau kemandirian. Dalam proses ini, masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki. Strategi pemberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto. Yang pertama ada aras mikro, yaitu pendekatan yang berpusat pada tugas. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu, yaitu melalui bimbingan, konseling, stress management, krisis intervention. Yang kedua ada aras mezo, yaitu pemberdayaan yang dilakukan menggunakan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan, dan latihan dinamika kelompok. Yang ketiga ada aras makro, yaitu strategi sistem besar, perubahan diarahkan pada lingkungan yang lebih luas, seperti perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, perorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik. Bagaimana strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat? Ada beberapa strategi yang dapat menjadi pertimbangan untuk dipilih kemudian diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam upaya memperdayakan masyarakat dapat dilihat dari 3 sisi, yaitu yang pertama menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Radila dan Nur Aulia. Kedua, memperkuat potensi atau daya dimiliki masyarakat. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan beberapa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang kebudayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga peranata-peranatanya menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan pembudayaan pengalaman demokrasi. Yang ketiga yaitu memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Oleh karena itu, kekurangan memberdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu pula perlindungan dan pemihakannya kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep memberdaya masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena itu hal juga justru akan menyerdilikan yang kecil dan menyeludupkan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat yang lemah. Memberdaya masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai serta eksploitasi yang kuat
yang lemah memberdaya masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada bagian program pemberian. Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, yang hasilnya dapat diperhatikan dengan pihak lain. Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah mendirikan masyarakat dan menampungkan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang berlebih baik secara berkesinambungan. Sekian dari kelompok sosiologi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.